ngobrol bersama Sukro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa bertemu di sela-sela kesibukan kita dalam acara Tribute to Muhammad Med. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat ila yaumil akhir. Hari ini tepat 8 hari yang lalu, sahabat, kanda, teman, saudara, atau juga bapak kita telah meninggalkan kita dalam keadaan yang begitu tiba-tiba. Karena ulun masih ingat di tempat ini, di tempat yang sama 23 hari yang lalu, Kanda Muhammad Med, saya masih belum bisa menyebut beliau almarhum Muhammad Med ya, karena bagi saya dia masih terasa ada, masih terasa dekat gitu. Jadi untuk menyebut almarhum tuh kayak masih berat kayak. Jadi 23 hari lalu Kanda Muhammad Med beserta ulun juga duduk di situ. Beliau datang memberikan penghormatan kepada Kanda Sukro, Bang Sukro, bertepatan dengan hari kelahiran atau hari ulang tahun Bang Sukro yang ke-55. Beliau datang pada hari itu. Nah, hari ini setelah 23 hari berlalu, kita ngumpul lagi, tidak disangka dan di luar dugaan kita semua, ternyata kita yang memberi penghormatan kepada Sidin. Tribute to Muhammad Med. Memang almarhum seperti yang kita kenal selama ini, kita mengenal beliau dari segi disiplin ilmu dan hubungan mungkin masing-masingnya, ada yang lewat akademisinya, ada lewat keadvokatannya, ada lewat profesi beliau sebagai wartawan, sebagai dosen, sebagai ustadz juga, ulama juga, karena beliau sering berceramah dan bahkan menjadi khotib waktu itu, ingat saya 2020 di Masjid Sungai Tabuk menjadi khotib Idul Adha. Nah, jadi beliau ini multi talent bagi kita semua. Oke, tak perlu. Saya ucapkan dulu terima kasih depan hasil tingginya kepada kawan-kawan yang berhadir di sini, kepada Bang Heredi Asa, mantan komisioner KPU juga, yang juga seorang seniman, komposer, Ibu Sri Naida, juga seorang politikus dan pegiat seni dan budaya ya. Dan juga Bang Fajri dari advokat bersama Borneo Law Firm-nya, Bang Asmeni Idris dan Pak Nurhad Majid. Baik, di sini juga berhadir menantu Sidin, Bang Rahmat, yang nanti akan menjadi pembicara tunggal pada hari ini. Baik, tak usah berpanjang waktu, karena ini sudah jam 4:45 saya serahkan untuk acara ini dipimpin langsung oleh Bang Sukrawardi, sahabat beliau. Ya, selamat datang juga buat Bang Hendra, politikus. Kepada Bang Sukrawardi, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, acara sore hari ini tidak lain adalah kita ingin sampai sejauh mana keakraban kita dengan beliau dan kita sekarang yang masih menunggu antrian untuk menuju ke alam yang lebih tenang dan damai di sana. Nah, tentu
kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan kita yang dulunya juga ada teman-teman kita yang aktivis sudah juga berjatuhan karena faktor penyakit usia. Dulu ada sahabatnya Majid, seorang Yidin, pendiri LSM, apa itu ya? LBP, ada beberapa teman, Bu Dewi juga, pegiat aktivis lingkungan dan juga seorang akademisi juga, ada Muhammad Faisal, ada Hasanuddin. Nah, semuanya itu sudah mendahului kita. Nah, tentu ide dan gagasannya tentang bagaimana kehidupan berdemokrasi, bagaimana kehidupan bernegara, bagaimana kehidupan generasi-generasi kita ini meninggalkan legenda-legenda yang terbaik bagi tanah kelahiran kita. Nah, makanya kegiatan ini, kalau istilah Haryadi tadi malam, mari kita lupakan persisian perbedaan kita, siapapun sosok itu. Namun seorang sosok Muhammad ini adalah sosok yang kalau istilah saya itu seorang demokrasi sejati. Tuntas menjalani tugas sebagai manusia dan beranjak kepada tahap selanjutnya. Saya di sini sebenarnya jika dikabari oleh Prof. Saya sangat tersentuh ya, karena ini merupakan satu momen yang saja beliau juga sangat mencintai. Tapi semua yang ada di sini tahu bahwa beliau itu orang yang sangat mencintai kegiatan-kegiatan. Makanya saya bilang kalau beliau hidup lalu tahu kita kumpul di sini, mungkin beliau ada di sini dan melihat, beliau pasti sangat senang karena beliau memang orang yang suka berdiskusi, bicara, bertemu dengan orang baik yang lama maupun yang baru. Itu aktivitas beliau yang paling beliau cintai. Di pertemuan ini saya kira beliau sangat senang dan kita dikabarkan ini saya saja sangat terharu dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua tokoh-tokoh. Bagi saya kalian semua adalah tokoh-tokoh bangsa. Saya di sini ingin membuka ruang untuk kita semua agar almarhum Muhammad ini menjadi milik kita bersama. Oleh karena itu selain kita mungkin bisa diskusi bareng-bareng. Saya di sini hanya ingin menyampaikan pesan-pesan pribadi saya tentang almarhum. Dan saya juga ingin mengakrabkan diri dengan tokoh-tokoh yang ada di sini semua. Saya bertemu dengan almarhum itu pada tahun 2012. Mohon izin semuanya, saya sebenarnya bukan orang sini ya. Saya lahir di Sulawesi Selatan, saya orang Bugis. Tapi pada tahun 1998 kami sekeluarga hijrah atau pindah ke Balikpapan. Saya waktu itu masih sangat kecil sekali, saya SD. Nah, walaupun saya orang Bugis, tapi saya besar dalam lingkungan dan tradisi orang Banjar. Karena di Balikpapan itu saya masuk di pondok pesantren yang diasuh oleh salah satu murid dari Guru Syarwani Abdul Bakil di Pasuruan, namanya Guru Syarwani Suri. Dia orang Sungai Gampang, tapi bukan pondok pesantren di Balikpapan, namanya pondok pesantren Sehat dulu di situ. Jadi dari halus, malah lo nih kalau bahasa Bugis lebih paham bahasa Banjar loh, Bugis walaupun orang Bugis. Apa namanya? Karena dari kecil ya. Tahun 2010 saya memutuskan kuliah di Jakarta. Saya masuk UIN Ciputat, lalu di sana saya mengambil jurusan Arti dan Filsafat. Dalam proses perkuliahan berkuliah di sana, saya berkenalan dengan putri beliau, yang sekarang jadi istri saya. Berkenalan dengan putri beliau, lalu putri beliau ini memperkenalkan saya dengan abahnya, jadi Pak Muhammad. Di tahun 2012 itulah pertemuan pertama saya dengan beliau. Saat itu beliau langsung, saya kira beliau ketika bertemu dengan orang baru memang punya ciri khas ya, sangat mudah akrab. Bisa gitu ketemu orang langsung akrab, baik tua maupun muda gitu. Nah, saya juga merasakan kehangatan beliau saat itu, dan
hubungan kami terus berlanjut. Kami banyak mengerjakan proyek-proyek. Saya ditugasi oleh beliau banyak sekali proyek, misalnya survei ya, survei bisa lempar mana-mana, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, sampai beliau tinggal ini ada satu proyek yang belum selesai dan akan saya selesaikan hari Kamis ini, survei. Selain itu di Jakarta juga saya banyak menemani beliau untuk bertemu dengan beberapa sahabat beliau, mengikuti acara-acara pribadi beliau, sampai kemudian hubungan kami sangat hangat sekali. Lalu kami seperti anak dan bapak. Bahkan hubungan saya dengan Pak Muhammad itu sangat intim sekali dibanding dengan anak beliau. Jadi walaupun tidak jarang bertemu dengan anak beliau yang perempuan, saya malah sering bertemu dengan Pak Muhammad karena relasinya kerja profesional terutama hubungan emosional. Sampai pada tahun 2014 beliau merestui kami untuk menikah. Nah, jadi 2014 saya menikah dan saat itu juga saya akhirnya punya KTP Banjarbaru karena bagi saya memang beliau sudah menjadi ayah ya. Terus terang pertemuan beliau itu memberikan saya suntikan motivasi karena saya dari kecil memang tidak punya orang tua. Bapak sudah tidak ada sejak saya dalam pengalaman. Ibu juga tahun 2006. Pada saat saya kuliah itu memang orang tua sudah tidak ada. Pertemuan saya dengan almarhum ini betul-betul memberikan saya keluarga begitu. Pak Muhammad sebagai bapak, dan juga ibu mertua saya dan adik-adik saya semua. Itu tentang saya dengan beliau. Jadi saya sedikit banyak tentu mengetahui aktivitas beliau, teman-teman beliau, termasuk gen-gen yang ada di sini, semua pasti juga punya kenangan lah mengenai beliau. Dan ada beberapa poin saya kira yang perlu untuk kita memuji tentang beliau. Saya menyimpulkan dalam perjalanan hidup persahabatan saya dengan beliau itu beliau seorang pemberontak sebenarnya. Dari dulu, dari beliau masih kecil, ya kan, saya juga teman-teman, saudara beliau. Jadi memang beliau ini wataknya selalu ingin melampaui batas-batas, termasuk batas kesehatan beliau sampai akhirnya beliau batuk. Beliau itu sebenarnya sudah 3 tahun bolak-balik masuk rumah sakit. Dan saya yang selalu dakdikduk, jantung ini, amun sudah ke Jakarta, lalu begitir. Wah, Abah dimana pulang Abah ini? Pernah beliau itu mau pulang dari bandara ke Banjarmasin, ke Banjarbaru di Jakarta. Itu rebah, diantar sama pihak lain aja ke rumah sakit, beliau bangun ke rumah sakit. Nah juga beliau membuat di rumah sakit di daerah Bogor, rumah sakit. Nah juga di Jakarta rebah. Memang sering beliau, cuman beliau ya seperti saya katakan tadi, berontak dalam berbagai hal, masuk urusan kesehatan. Semangat beliau sangat besar, optimisme beliau sangat tinggi terhadap apapun yang beliau kerjakan, termasuk mimpi yang beliau ingin wujudkan, walaupun fisik sudah mungkin tidak mendukung ya. Karena kan manusia itu kan grafik kesehatannya kan mungkin dari lahir naik, kemudian usia 40 mungkin rata, lalu ke bawah. Harusnya, kalau menurut saya sih harusnya perlu dikurangi lah aktivitas beliau. Tapi kita sama-sama tahu beliau adalah sosok yang selalu ingin mempunyai banyak aktivitas, sehingga hari Selasa kemarin beliau meninggal dalam keadaan yang sangat mengejutkan kita semua. Beliau bangun di menjelang subuh, beliau ingin sholat ya, rupanya beliau sudah tidak ada. Meninggalnya ya, ngalir aja begitu, tidak sesak nafas, meninggal. Walaupun sebelumnya memang sudah bolak-balik. Nah, terkait dengan istilah pemberontak tadi, itu juga masuk juga dalam urusan beliau mendefinisikan diri. Beliau suka bilang, manusia ini potensinya luar biasa. Manusia itu bisa menjadi apa saja.
makanya beliau itu punya profesi banyak sekali ya. Pendidik ya, itu dibuktikan beliau punya yayasan. Advokat juga ya, walaupun mungkin belum sehebat Bang Fajri untuk menangani kasus, tapi beliau juga banyak terlibat advokasi terkait sengketa pemilu, karena beliau juga pernah di KPU, di Kalsel ini tahun 2023 sampai 2008 beliau juga berceramah, ya kan, ustaz. Beliau juga pernah jadi pengelola kursus bersama Om Suprojo, itu dapat tinggi. Beliau juga sempat membuat tur haji dan umroh. Nah, itu dan sempat berangkat juga dua kloter waktu itu. Tour guide juga beliau jalani. Jadi mungkin juga mendirikan lembaga survei politik, politik masyarakat, banyak sekali aktivitas beliau. Nah, itu salah satu perwujudan bahwa manusia ini sebenarnya luas gitu, bisa apapun bisa dilakukan oleh manusia. Jadi beliau mencoba untuk tidak merumuskan diri ini kepada satu profesi dengan melakukan banyak hal. Itu yang saya serap betul dari kehidupan beliau. Tentu saja tidak semua orang mau atau wajib seperti itu. Ini kan pilihan-pilihan hidup ya. Saya sampaikan memang itulah beliau. Terus selanjutnya beliau juga orang yang sangat optimis dalam berbagai hal. Beliau itu kalau sudah pengen apa-apa harus tercapai. Makanya mungkin kalau hadir di sini pernah berdiskusi dengan beliau, berdebat barangkali ya kan, beliau bilang itu agak keras memang mempertahankannya. Itu jadi itu yang berkesan mungkin saya lihat. Saya sering di Jakarta, beliau sampai pernah juga sampai harus kita pisah gitu kan ketika berdiskusi sama orang karena keras gitu. Dan bagi beliau yang harus ditakuti itu hanya Tuhan, kata beliau begitu. Doktrinnya begitu. Ini kan beliau anak kiai Haji Ramli AA, pendiri beberapa madrasah Muhammadiyah di Kalsel. Jadi kecil di doktrin gitu oleh Abah. Makanya tidak terlalu khawatir gitu dengan manusia, termasuk dengan urusan pekerjaan. Ya, makanya saya juga kadang-kadang agak khawatir sih kadang-kadang ketika menemani beliau. Lalu di situ ada PNS barangkali ya, terus tak bilang saya pun PNS, saya keluar gitu untuk menampilkan kalau beliau berani menghadapi ketidakpastian. Itu memang pilihan-pilihan hidup beliau. Tentu saja setiap orang punya pilihan ya kan, kita harus seperti beliau. Cuman itu yang saya pahami dari beliau. Satu hal yang saya juga cukup berkesan dengan beliau itu adalah beliau itu orang yang tulus sebenarnya, sangat tulus, sangat baik hati. Mungkin ekspresinya kadang-kadang seperti orang yang keras hati, tapi sebenarnya beliau itu sangat tulus. Beliau itu suka sekali ingin menolong orang. Kadang-kadang orang yang tidak ingin ditolong juga ditolong, sehingga mungkin ada perbedaan persepsi. Kalau bisa menolongi, penting mau terus menolong, itu sangat terasa gitu. Dan itu sangat tulus. Itu yang saya betul-betul rasakan dari beliau. Kita semua yang ada di sini pasti punya masing-masing cerita ya tentang sosok beliau. Dan kalau ada satu hal yang ingin saya rangkum dari kehidupan beliau, ya beliau adalah sosok pemberontak dalam arti positif, dan ingin selalu melampaui batasan-batasan yang bisa jangan kita batasi diri. Kita ini manusia, kita jangan takut dengan kondisi di luar, karena di dalam sini kita ini punya semuanya gitu. Kita manusia ini ciptaannya sempurna, jangan pernah takut dengan apapun. Makanya kadang-kadang beliau kalau ada dalam satu kondisi merasa dibatasi, beliau akan melakukan pemberontakan tadi, karena karakter
beliau memang seperti itu. Mungkin hadirnya di sini juga pernah merasakan apa yang saya sampaikan, dan itulah beliau. Dan satu lagi ya, yang penting juga sih dari beliau ya, beliau ini sangat rajin dalam hal, sangat rajin. Saya saksikan sendiri dalam sehari itu tidak pernah beliau itu tidak bertemu orang atau minimal menelpon orang. Siapa kan diteleponinya? Teleponinya, apakah berdapat? Dan itu konsisten sekali. Saya melihat di hari-hari beliau itu sama teleponnya enak, sama kurang kan. Apalagi kalau sudah teleponan sama Om Sumro ini, waduh, udah. Wah, kalau paket data itu bisa habis kalau sudah Om Sumro lagi panjang bisa. Dan sangat indah gitu saya melihat persahabatan beliau. Jadi bisa berbeda, bisa saling membual begitu ekstrimnya. Tapi setelah itu mereka jadi kembali lagi menjadi sahabat yang saling mengasihi. Itu sih yang paling saya suka dari interaksi Om Sumro dengan Abah ya. Dengan beberapa teman-teman juga, itu bisa hebat begitu, berbeda gitu. Tapi setelah itu ya sahabat lagi, gitu kan. Saya nggak tahu di generasi selanjutnya bisa nggak seperti itu, tapi itu sangat menyentuh saya gitu dalam melihat dan menyaksikan sendiri jalan almarhum. Kita semua di sini adalah sahabat beliau, adalah adik-adik beliau, dan kita di sini semua pasti punya kisah lah tentang beliau. Saya tentu tidak ingin memiliki beliau seorang diri, karena beliau adalah milik kita semua dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, setelah ini mari kita sama-sama merenungkan kebaikan beliau, karena itulah yang patut kita lakukan ketika kita berpisah dari seseorang yang sudah ada di dunia. Kita ambil hikmahnya, kalau memang berguna untuk kita sebarkan itu, kita sebarkan itu, dan kita kenang kebaikan beliau, kita keluarkan, kita aplikasikan ke dalam institusi di mana kita berada, terutama terkait dengan yang pengurangan tadi. Beliau paling senang itu kayak gitu. Apalagi kalau di Jakarta kan, sana orang Kalimantan. Apalagi saya juga lihat di grup-grup pesantren beliau kan itu banyak orang-orang Jawa kan. Jangan jauh sentris dong. Gitu kan. Kita ini Indonesia, suka banget beliau gitu. Membangun kesadaran bahwa ada orang lain yang kalian perlu dengar juga gitu. Kan anti banget dengan otoritarisme beliau gitu. Jadi suka mengeluarkan anjuran-anjuran bahwa kita ini sama gitu, egaliter gitu. Mudah-mudahan pesan-pesan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ibu-ibu, terima kasih yang bertiga. Saya sangat yakin sekali beliau terharu melihat kehadiran pion-pion yang ada di sini. Saya juga di forum ini ingin mengucapkan minta maaf sekali lagi. Sambil juga saya ingin salam perkenalan, salam persahabatan dari saya. Mungkin Ulun di sini baru bertemu, baru pertama kali ketemu Ulun juga sih sering melihat gantian, dan kita mungkin kurang saling sapa. Karena terus terang Ulun memang aktivitas di Jakarta. Setelah ini saya di Jakarta lagi. Walaupun saya ada di Kalsel itu lagi pulang aja, lagi berlibur atau lagi lebaran. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seorang anak ceritakan tentang perkenalannya dari yang terjadi satu, dan sering almarhum bicara dan ngomong dengan saya, Rahmat itu tidak dilihat dari faktor hartanya. Ya, beliau saya kenalkan dengan seorang deskon, dan beliau adalah yang menjadi imam di rumah deskon dengan suaranya dan apa-apanya sudah membuat Rahmat ini direstui jadi menang. Padahal kalau dicerita tentang Rahmat itu, kalau bahasa beliau itu tidak asing lagi lah. Ini itu gembel, ini itu sudah biasa. Tapi menantunya itu sama menantunya ini, sampai menantunya ini di pojok
punya pola rumahnya harus berubah. Pola rumah menantunya aja istilahnya diutangi berapa yang bayar. Kamu tidak mau ikan aku polakan rumah tapi tangkapnya ini sudah anak diambil ya. Dia kan lucu melihat cerita tentang bagaimana dia memoles seseorang bisa bertahan hidup dan bisa mengembangkan. Dan alhamdulillah acara ini sudah terkombinasi orang-orang yang sudah berhadir dan ada Dino nih juga pasti nanti diskusinya menarik. Dino ini seorang seniman yang juga beradu kesehatan dengan beliau, beradu gemuk gitu ya. Masalahnya Dino yang berarti ke Rusia, padahal Muhammad juga almarhum kalau di Islam lanjut dan saya Muhammad Lamak, misalnya gimana kalau saya diganti Lamak itu bahasa Lamak itu nanti biasa aja beliau. Baik, saya terharu dan kagum ketika undangan ini berdatangan, tinggal Muhaib yang belum datang dan Anang Nursatin yang belum datang juga, karena Anang Nursatin itu perdebatan terakhirnya tentang masalah Muhammad merasa diancam untuk menyanyi, tapi dia Muhammad kenapa? Jadi aku tidak harus bayar dia kayak gitu Muhammad, karena rame lah. Itu cerita yang menarik. Baik untuk mengenang beliau dan tentu ada rekan kita wanita yang sudah hari itu juga orang Sri Neja menulis tentang siapa sosok beliau. Mungkin bisa beri kesempatan untuk Sri Neja bercerita perkenalan sampai menulis di media online. Jadi kita silakan Sri Neja 5 menit ya untuk bercerita tentang isi tulisannya dan sosok Muhammad. Selanjutnya bergantian yang lain-lain ya. Dan nanti diselingi ya menyanyi nanti lagu kesukaan beliau sailing ya. Nanti janjinya mau anak Rosadi yang nyanyi gitar sudah disiapkan. Padahal baru beli gitarnya. Oke, silakan Sri Neja untuk bercerita tentang sosok Muhammad di Indonesia. Ya, selamat datang buat Bapak Taufik Arba'in, sahabat beliau juga nih. Selamat datang juga buat Bung Dino dan Bung Didi Gunawan. Pada Ibu Sri Neja, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih tadi Pak Sugro, Adita, Rahmat ya, dan sudah berbicara tentang Abah dan juga keluar itu sama bulan berbeda. Harus menjadi kenapa kita diambil spesial orang tua satu dengan sahabat masuk ke dalam keluarga kita. Menurut saya kedudukan orang tua itu ya sama seperti apa. Itu bisa orang tua yang takut. Baik, kira-kira Dr. Muhammad ini sekitar tahun 90-an kita masih jadi mahasiswa dan kebetulan saya satu tahunnya dengan Pak Desmond meskipun agak jauh, jadi kami sudah berkenalan sejak tahun 90-an. Dan bedanya waktu kami asrama PMKS ya, PMKS itu asrama mahasiswa Kalimantan Selatan. Nah, beliau ini sudah mendukung sudah beberapa kali datang ke PMKS dan tentunya kita masih mahasiswa. Kemudian kami terpisah lagi. Suatu hari pernah ketemu dengan kita Pak Desmond waktu itu jadi anggota dewan dan diambil kami kalau masalah suka kritik kan dia mau. Terakhir yang cukup membuat saya teringat itu adalah tahun 2019 pas yang apa kita ketemu jadi kan tahun-tahunnya kalau tetap bisa kayak kisah setelah saya disebut sebagai beginian pengajian belum lama saya mendengar kisah kata itu dan sangat terinspirasi. Dr. Muhammad dulu seperti orang kita Banjar yang susah menjadi medis spesialis karena kita dituntut jadi medis generalis. Satu kita ya bisa kita kuliah di fakultas fisik misalnya seperti
Tapi terpaksa harus Bapak ke budaya, ke sosial, ke politik, ke sini. Kalau politik mungkin sampai juga kan, tapi karena kita ini harus jadi pahlawan, ya, kita dari diri kita. Itu kata Anda tadi bahwa bisa, kita susah sekali menjadi seorang spesialis. Nah, budaya, banyak budayawan hari ini. Singkat kata, untuk menuliskan sebuah ideologi aja ya, jadi tidak usah kebanyakan lebar. Jadi perlu mikroskop, harus perlu membacakan saja sebuah ideologi buat kawan kita, sahabat kita, laksana kita, dokter Muhammadiyah. Next generalis aktivis orang tua. Sesekali kita berpikir jadi seorang wali, melepas pedang sempurna, ya. Melepas rezeki, melepas manusia yang berjalan. Sesekali kita merintis dengan seorang wali. Saat muda menjadi aktivis, bebaskan cara berpikir. Usia matang menjadi kapitalis, mengisi sambuti meski dinamis. Menjadi Tuhan mengisi kewajiban kaum next generalis. Orang Papua sulit menjadi next spesialis, sebab urusan dunia tumpah. Satu orang dipaksa di pahlawan, sekaligus berperan antagonis. Menurut kalimat yang dikutip oleh penulis, terkadang jadi raja akal, di lain waktu jadi raja amuk, dan sebagainya. Lebih tepat lagi jadi raja secara raja, tapi belum pernah ada yang wakil jadi raja bawah. Sesekali kita berpikir jadi wali, supaya next generalis pun bisa masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang kita memiliki karena terdistribusi oleh perkasanya Abu ketika bicara tentang bagaimana perubahan bagaimana demokrasi. Nah, dalam perjalanan beliau hingga beliau dimakamkan di landasan kulit, saya juga kagum dan terharu ketika ada julukan seorang Nurul Majid ketika Allah bicara saya, kita tahulah semua yang paling kuat memelihara permusuhan itu adalah Nurul Majid. Nah, itu kata-kata yang luar biasa dari beliau. Tapi tiba-tiba ketika kita sudah bertahun dengan beliau itu kita Nurul Majid kita pada musuh besar ya kan. Nah, saya juga terharu ketika mulai dari pemakaman sampai di kuburan Nurul Majid menghantarkannya dengan ikhlas dan tetesan air mata juga. Nah, kita dengarkan Nurul Majid dalam persekawannya di komunikasi KPU Kota Banjarmasin, dan Nurul Majid yang berani mengkritik Dr. Muhammad. Ya ini tujuannya untuk nyanyi, apalagi di karaoke ya. Nah, luar biasa di sini sakit bareng waktu itu. Belum terjadi di KPU Provinsi Padang. Nurul Majid mengingatkan, dia itu pejabat, kalau menyanyi itu jangan di tempat-tempat yang ada banyak orang. Hanya sadar lu ya, atau sistem Nurul Majid itu jadi saya. Silakan Nur, buat cerita dan mohon. Kalau misalkan yang lain dari desa, jadi habis semua desa dan peraturan. Kalau kita fokus ke sana naik, terus berarti kan mungkin karena tidak aksi itu mengingat berkala sehingga kita dapat menantu dan menantu yang didapatkan ini adalah yang kira-kira karakternya sama dengan hasilnya sama sedikit merintis
Bang Muhammad ini 11 bersaudara. Dan dari sini yang ke-9. 12 bersaudara dari sini ke-10. Belum dari 12 itu 3 yang akrab. Bang Muhammad, Amin, sama Isra. Isra itu kami sudah kayak sanak lah. Jadi dan Isra itu sangat objektif. Sekalipun untuk lahir dengan Bang Muhammad, kita lupa. Bahkan dia memberikan saran-saran kalau misalnya pas Bang Muhammad itu baik-baik. Kalau kemudian mau dilantikkan untuk mengingatkan bahwa ada yang harus diingatkan ulama. Bahwa Bang Muhammad belum banyak kenangan langsung karena pertama kali sama dengan budaya tadi kami sudah tempat tapi itu sebenarnya manusia sebelum mencari kontrol sebenarnya kayak lalu manusia itu langsung kalau kita tanyakan juga manusia profesi pertama kali itu adalah kelompok orang itu dilakukan mungkin itu orang ini motivasi apa terus misalnya dari samudera yang kadang-kadang dilihat itu ya dan orang terbaik jadi bukan halnya jangan sedang atau orang sekarang kadang-kadang karena itu ada penyambung semua ada lampu dan disebut mereka tadi itu memperbaiki tapi kalau kita sebut dari lampu ini dari lampu itu orang ada memperhitungkan dari kalau ada lampu aku memperhitungkan jadi lampu waktu sih pesantren ini heboh nih orang-orang pesantren ini entah sini keluar entah sini keluar kan kalau itu orang kantornya ini anaknya itu dipotong lalu dipahami dan dipotong di mati waktu orang pesantren itu sebenarnya karena mau mengungkap satu hal yang buruk di pesantren tapi pun dari mana sih karena mungkin ada cara lain untuk mengungkapkan itu kalau sedih pada non kiai atau sedih bisa itu misalnya segala macam lalu dipajang itu dan itu heboh sedemikian rupa dan cerita itu sangat diingat oleh Pak Ilham Masburi Hamdi sebagai 4 tahun di atas ini ketika di pesantren Sidin alumni Pak Bella satu pesantren dengan pembaruan budaya jadi luar biasa disitulah Sidin bisa bahasa Arab bisa bahasa Inggris nah ini 2 pengetahuan dasar yang belum kira sangat luar biasa yang Sidin sudah kuasai sejak Sidin masih sekolah. Dengan Bang Muhammad Yulun, Jakarta ini juga pernah berkelahi. Waktu KPU, berkelahi. Sidin mengkritik luar biasa di tengah orang banyak. Habis itu, ulun bapak, sangat Sidin. Berkelahi aja sudah kita aja. Itu ada orang banyak sekali nih. Berkelahi aja sudah kita aja di mana aja. Yulun, Muhammad Yulun. Yang di Teluk Dalam masuk penjara karena kurus-kurus gini jadi udah pakai kurus kan turun 52 53 kurus benar itu kan Muhammad Yulun yang di Teluk Dalam pakai mic yang di Teluk Dalam jadi tangkap orang membunuh segala macam itu kurus-kurus gini jadi lalu dihalang oleh Pak Jayadi, Pak Bambang segala macam. Nah Isra sebagai saudaranya itu biasa-biasa aja tapi setelah itu kan berkawan lagi perkelahi ya rancak benar tapi untuk melihatnya perkelahian kami itu perkelahian romantika sebagai kakak dan adik jadi bukan sebagai orang yang dendam atau segala macam itu bukan ada sama sekali jadi sekalipun orang melihat perkelahian segala macam biasa aja kami karena Sidin menelpon dulu menelpon Sidin mendatangi Sidin mendatangi dulu macam-macam lah
kalau Sidin mau nelpon tuh Sidin bisa mengesahkan lain yang lain. Ada karakter yang sangat unik, belum kira, dan kita karena sudah sangat lama kawan maka mungkin sesuatu itu lalu kemudian membuat hubungan kita menjadi cedera, menjadi terbaik, dan sama sekali ketika ulun sayang banget dengan Sidin, dan sekali lagi dengan Isra itu ulun seperti saudara kan, karena Isra waktu itu sebelum Isra masuk ulun dikenalkan Sidin dengan Isra itu justru oleh Bang Muhammad. Murid dari Malaysia, Sidin di kampus tidak ada dipakai. Dan itu pakai di kampus karena di kampus itu sangat tertekan bagi orang seperti Sidin lah. Hari-hari Sidin pulang balik dia akan aja. Berapa hari turun lagi di ruang tengah itu lah, berapa hari pulang lalu kemudian ada penerimaan Uni Eropa, Sidin ke Uni Eropa, lalu kemudian penerimaan KPU, Sidin ke KPU itu diskusinya kami tidak. Sidin harus berhadapan-hadapan dengan waktu itu masih bapaknya dengan Saraya Aboga. Itu kami mendiskusikan bagaimana cara mengalahkan Saraya Aboga dengan Sidin segala macam itu. Tapi habis itu kawan dengan Saraya Aboga. Jadi kawan Sidin waktu itu yang dikira Sidin lah, atau mungkin yang ya agak cukup sejalan mungkin dengan heran, kalau yang lain-lain Sidin tidak ada kekasih terlalu. Nah, diskusinya itu waktu itu dia ketika Isra keluar dari Tempo, wartawan Tempo Isra, anak kulit ke Kalsel dengan istrinya. Nah itu Sidin minta agar si tampung daerah ketiga terima. Jadi Isra itu kerjanya daerah ketiga, baru ada proyek penelitian dengan survei dengan 1.000 meter berkenalan dengan 1.000 meter lalu kita. Jadi dengan Isra yang sangat akrab itu mustahil bagi ulun berkelahi dengan Bang Muhammad, karena sebelum dengan Isra kenalnya dengan Bang Muhammad. Nah, proyek terakhir yang kami bicarakan dengan Bang Muhammad adalah proyek besar yang Rahmat harus tahu ini diisi tanah 6 hektar di dalam lingkar bandara situ. Aku ada di tanah hektar, tapi ada di apa-apain tanah itu. Tawakan kita diskusikan itu buat apa? Kita diskusikan tanah hektar itu. Ada cukup berduaan aja berdiskusi. Kami ajak Bang Fatur Rahman. Ada cukup Bang Fatur Rahman, kami ajak Dewi. Kami ajak Isworo, kami ajak ya Isworo tadi Bohai, segala macam, banyaklah orang yang terlibat dalam diskusi itu. Matang gagasan itu, kita dulu tadi banding ke sini, lalu kita akan buat ini dan itu. Rupanya sih dia kayak alasannya. Kalau lah 4 hektar aja begitu, dari 4 hektar itu. Oke, tetap bertahan kita dengan 4 hektar, diskusi terus, mematangkan gagasan itu. Lalu kemudian awal lagi 2 hektar aja. Setelah 2 hektar, kawan-kawan mundur bersaat. Kalau 2 hektar, baru saja kita mau juga. Sidin aja kan menggarap orang aja. Karena terlalu harus kerjakan bersama. Akhirnya keluaran. Nah mungkin Sidin kecewa di situ lalu karena setelah itu kita itu lagi. Itu kan. Tapi bahwa ada gagasan-gagasan besar yang dilempar Sidin pada waktu itu, gagasan Sidin sederhana, hubungan aktivis kita berjuang dengan tidak, dan berjuang ada duit, kalau tanah itu kita usahakan ya, nah disitulah gagasan besarnya itu, karena itu Isworo, Umpat, segala macam, kalau kita garap sama-sama pasti di tanah itu menghasilkan sesuatu, tapi belakangan lalu gagasan-gagasan itu ada cocok karena luas tanah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan. Jadi kalau ada kisah-kisah yang berbeda dengan itu kan hanya meluruskan itu. Itu bagian dari klarifikasi terkait diskusi panjang dengan Sidin hubungannya dengan Aceh. Orang ini sekali lagi
mulai nol. Rumah itu 10 tahun mulai nol. Wah, itu luar biasa. Karena sama dengan dulu juga mulai nol juga. Jadi perantauan lah, perantauan yang jangankan isi rumah, gitu kan. Ya, ada harta lah. Kalau topik harta itu kan ada paman yang makan, ya kan, dan payung. Ada paman tidur, ada paman angkat ini yang sangat luar biasa, iya kan, ya. Dan berpaman lainnya. Tapi kami tidak punya paman. Jadi singkat Golkar, kira ini orang yang oleh Pak Sulaiman Habib lah. Pak Sulaiman Habib itu orang yang layak dibuang sayang. Ini bagi Pak Sulaiman Habib. Jadi hubungan sendiri dengan Pak Sulaiman Habib antara kita dan Pak Sulaiman Habib sayang benar. Tapi ketika masuk Bang Muhammad ke situ, itu gua berbelakangnya sangat luar biasa juga karena bersinggungan dengan orang-orang lain yang gua bisa Bang Muhammad ke kiri ke kanan kan terganggu juga orang itu. Jadi dilematik bagi Pak Sulaiman Habib sosok sini dan lalu karena yang membawai ke Golkar itu bukan Bang Muhammad yang sudah Pak Sulaiman Habib yang membawai. Jadi di KPU lalu 98 diajak untuk ke Golkar itu benar itu peristiwanya itu adalah kejadian itu. Tapi itu orang yang sangat luar biasa dan kira jujur dari Indonesia ini karakter orang belajar lah, multitasking seperti itu. Belak-belakan orangnya ini kalau Sidin Sare jangan dikira esok Sidin ingat, esok Sidin udah ingat tadi. Jadi kalau kita esok masih sakit hati, jadi berlahya aja hari itu. Habis itu kita keluar dari sini kan ingat lagi misalnya itu. Tapi kalau misalnya kita masih parkolaboring, memikirkan segalanya, rugi kita langsung ini. Karena orangnya belak-belakan, kalau ada tujuh kadang Sidin kadang tujuh, kalau Sidin senang kadang Sidin senang, kalau Sidin dan itu karakter orang belajar. Itu aja. Terima kasih atas acara ini dan mudah-mudahan Sidin dapat tempat yang layak di sisi Allah dan digolongkan bersama orang-orang yang menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Majid dengan ketulusan dan kepribadian dari Dr. Muhammad Med, yang intinya kita diajarin oleh beliau bahwa demokrasi itu adalah ajang kita bertukar pikiran, ya, berpendapat. Kalau ada masalah ya sudah mau dilakukan. Ya. Tolong mantu atau anaknya Pak Muhammad tentang masalah, beliau punya ide tentang masalah tanah itu, kita akan sikapi kalau apa memang karena dua di sini hadir sahabat dekat di bidang hukum, ada yang muda yang luar biasa di penggagas atau pengawal Gambut Raya, karena mulai pagi dan sampai malam dua aspiri berkesah terus. Kita sudah tahu ketika Pak Muhammad bareng pada Pak Aspiri, karena ini baru saja pertengkaran dengan Hujan Ramon dan tidak merasa dihargai hukum Muhammad waktu itu. Kita tuh aspira di awalnya itu Muhammad ingin melakukan dialog pilkadanya itu tentang masalah hukumnya, hukum semuanya. Karena masalah dengan topik KW itu lebih seru lagi. Namun kita beri kesempatan dulu kepada sebelum yang tokoh-tokoh yang senior yang hari ini menggelari Pak Muhammad Pentium 4 istilah komputer tapi 4, dan baru-baru saja beliau menertawakan bahkan membuat Haryadi terbingung-bingung ketika karya atau tulisan Haryadi tentang lagu itu jadi perenungan Haryadi yang kalau istilah dia membaca sebuah buku meredam nafsu birahi.
Itu yang luar biasa diucapkan beliau. Di mana Haryadi itu muncul karya-karyanya karena Haryadi 2 tahun meredam nafsu birahi ya. Jadi kita silakan Haryadi untuk karena Haryadi sebentar jadi kalau kita dengarkan senyum. Padri habis ini Padri lah, setelah Padri, Aspi, dan nanti Taufik Arbain. Karena Taufik Arbain ini ada sebuah karya yang akhirnya terbit juga, itu sebuah pertemuan juga, nanti kita ceritakan lagi. Silakan Haryadi, bentar ya Pak Jila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya yang menghormati kawan-kawan perusahaan. Jadi dalam rangka mengenang kawan kita Dr. Muhammad Med, jadi Med terkenal Muhammad Med. Jadi sebenarnya ulun ini kenal dengan Muhammad Med ini, almarhum ini sejak tahun 2000. 2000 itu karena bertugas lulus di konsultan UNDP di Urban Management Advisor. Itu di Kalimantan ada 4 kota, dapat di Banjarbaru Pak Muhammad yang lulus, di Banjarmasin ulun, di Kaltim itu ada Profesor Haryadi itu namanya, Widianto di Kalbar. Jadi itu sejak itu ulun berkenalan dengan Muhammad. Perkenalan dengan Muhammad ini ulun terkajut-kajut juga. Jadi memang kalau sidang diskusi rapat dengan para konsultan yang dari Belanda itu kata-kata itu pas meledak-ledak saja. Kalau apa yang protes atau disalahkan itu, tetapi itu bagus sekali karena dari 20 kota yang ikut di konsultan itu jadi semangat membahas program kemarin itu program kita adalah kampanye good governance. Jadi ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik setelah era reformasi. Lalu UNDP itu melaksanakan beberapa kota untuk difasilitasi. Jadi perkenalan saya dengan Pak Muhammad sejak itu sungguh mengesankan. Jadi di antara 20 kota itu, konsultan yang 20 kota itu sama dengan ulun, itu sangat terkesan dengan Muhammad itu. Kalah konsultan yang lain. Orang selalu ingat Pak Muhammad. Kalau kami datang dari Kalimantan, pasti Pak Muhammad yang dicari. Karena itu tadi suka bergaul, suka meledak-ledak kalau diskusi, tapi hangat diskusinya. Jadi lambat laun sering melakukan sosialisasi, diskusi, sehingga beberapa kali diskusi juga kita ingat juga dengan almarhum Pak Saprani lah, disip. Jadi buat pasaran siapa satunya? Muhtar Saman. Jadi Pak Muhtar Saman. Jadi kalau panitia kami itu diskusi seminar kemarin mungkin juga. Pokoknya apabila ada 2 orang itu atau salah satunya diskusi itu Pak dijamin berjalan hangat. Jadi antara Pak Muhtar sekarang kan Pak Aib mungkin menggantinya kan. Nah itu karakter-karakter yang hampir mirip dengan Pak Muhammad. Jadi memang beliau-beliau itu suka belak-belakan, tetapi objektif. Ulun sendiri rancak banget di posisi ini. Di kami kan ada bukunya ada padir dia jadi langsung itu di forum padir aja. Mau seadanya aja kan panggil karena ulun suka menulis. Karena ulun tidak Muhammad waktu di konsultan itu Pak Muhammad sudah S2, kita S1, jadi tanggal Nasudin gajinya. Jadi lanjut, apa yang disebut Pak Soro tadi, ingat kita waktu di kantor di Padang lah, almarhum Faisal, almarhum siapa lagi? Ada 5 kalau nggak salah. Ada dialog yang dialog di Palna satu liga. Oh itu publik tuh. Ada balon. Jadi Pak Muhammad dulu yang mengambil inisiatif karena ada whiteboard kalau nulis. Kenapa Pak Muhammad ngambil COVID nih? Mau nulis sekarang 1 Soroani, 2 Haryadi, ini 3 Muhammad, ada 5 kalau nggak salah. Nah ini di antara kita berlima nih aja 5 tahun, 10 tahun lagi mendatang anak jadi apa kayaknya aja. Jadi memetakan sudah, soalnya kalau ditanya menjadi anggota DPR. Kalau dalam juga jadi pencipta lagu dibimbing oleh Pak Dino. Jadi nasib ini besar. Ada tahu kita itu Pak Muhammad itu bisa unik orangnya.
Jadi kalau ada sidin itu ada memberi warga, kadang-kadang mengkritik kita yang belum tadi. Tapi itu tadi kembalikan Jerman tadi, jangan dimakan ke hati. Jadi sini petakan udah Faisal, Prof. Faisal pun jadi apa kayaknya nah. Ini anak jadi ketua partai lah, umuran jadi sibuk gitu. Solo ini anak jadi saya merangkap pengusaha kayak gini, nah hidup di sini. Sini petakan, ulun sini sindir juga macam-macam aja sini sambil kita. Nah kayak dosen tukang sini mana menggurui kami. Padahal ketua ulun setahun. Nah kebetulan ulun Sorowati mamaku bapak akan ulang tahunnya, cuma ulun yang paling tua. Ulun 57 Pak, mau di mana? Jadi mau di bulan Agustus lainnya sama. Jadi ingat, sudah ulang tahun pasti berjiga kadang-kadang hadir, cuma maaf, semalam ulang tahun udah hadir. Jadi itulah yang kesan yang mendalam bagi ulun itu. Jadi sini suka belak-belakan. Tapi itu tadi objektif. Karena kita memaklumi sudah tahu karakter beliau pun jadi harus maklum aja kalau ada sidin. Tapi kita merindukan sebenarnya orang seperti sidin itu merasa kehilangan sama dengan Pak Mutar. Karena itu kalau ada forum-forum formal, resmi, seminar yang memerlukan pemikiran dunia, itu sangat kita perlukan sebenarnya. Kita perlukan. Jadi kadang-kadang gagasan itu di antara kawan-kawan itu aktif LSM maupun dosen, ada gagasan sidin yang belum tuh bingung. Ini jurun di pitung 4, kalau jam pensiun kan kita ini pensiun 2 nya, yang 1 sidin aja, jadi kita udah pensiun 4. Kadang-kadang kita mengikuti pemikiran sidin itu, tapi sidin bisa komunitas tadi. Terakhir almarhum ini menelpon malam-malam kita makanan di rumah makan Mojan, bertiga kawan lainnya. Seharinya apa aja sidin, kita boleh kontrolkan aja, tampil masih di Nusina wali kotanya, kemudian berusaha gitu. Alhamdulillah kali tahu lah persoalan dulu. Itu mungkin saling ke sini dulu. Kalau dulu lah, anak ulun, jolun kita ini sudah tua kan apa lagi namanya, kan. Tapi pemikiran kita sebenarnya masuk akal aja, cuma ulun tidak sanggup. Nah itu, jadi sebenarnya kita kayak merasa kehilangan, sangat merasa kehilangan kalau tidak ada lagi. Karena bagi kita itu beliau itu adalah penolopos kebuntuan kawan-kawan aktivis dengan gaya sidin berpikir, apalagi sidin sudah meraih gelar doktor. Sebenarnya bingung nih Pak Muhammad ini sama saya 2 kali mulai aman sekolah S3 sudah salah sidin. Untung sidin, walaupun tidak tahu biayanya dari mana sidin berusaha sekolah. Jadi sidin sangat belak-belakan orangnya. Kalau ada sesuatu yang janggal langsung aja diucapkan kepada siapapun. Tetapi itu tadi yang kita aja lagi memaklumi beliau. Jadi kalau belum kenal di sini tuh tak kayu-kayu tuh benar. Mungkin itu aja belum dari kalau hadir tidak hanya menulis bisa 5 lembarnya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sosok Haryadi mengenal dan membicarakan tentang baiknya Dr. Muhammad dalam mengarungi kehidupan dunia bersama teman-temannya. Nah, karena ini ada pengacara muda yang super sibuk dan mau hadir dan di dalam timnya tidak bertahan di timnya IKN. Pagi ini baru saja berdampingan dengan Dr. Muhammad ya, yang hari ini mungkin dapat tausiah aja dari Muhammad mengapa mengawal ibu kota Banjarmasin diskusi NATO mungkin kesal. Kalau dibaca hijau wali kotanya ya, mungkin ada hal yang bagus dari sininya. Dan hari ini hadir advokat pengacara senior yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama mempertahankan pemikiran itu dan gagasan kita. Tentunya nanti Pak Andi dan kalau Pak Topik ini pemungkas, namun sebelumnya nanti kita dengarkan sebuah lagu kesukaan beliau yang akan diperdendangkan atau disuarakan oleh Dino, lagunya Sailing nantinya. Ya. Nah, kita interupnya cuma menambahkan dan kemudian Sailing nanti. Jadi Pak Muhammad itu berusaha sudah Sailing namanya. Itu penyanyi di pengadilan kita kawin di Malang Blok 3 lagu berarti maksudnya. Sailing coba. Oke silakan Pak Badri. Singkat jelas ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Bang Tukol sama para sembilan karena Anda ini semuanya tidak asing lagi dan di berbagai macam grup tergabung. Jadi grup apa aja, yang sini pasti ada. Dari grup apa aja.
Ya. Dan jelas singkat ulun dengan Pak Muhammad itu kenal intens dan dekatnya di tahun 2016. Beberapa kali satu mobil ke daerah ini. Karena pernah juga di tim asesmen di salah satu dinas di Bupati, jadi tim saya pada saat itu untuk seleksi. Dan pernah juga puncaknya kita berkelahi di pengadilan. Beliau mentak-mentak, ya tetap hormat juga dengan beliau. Dia tetap hormat dengan beliau, tapi kan dilawas dari itu pengawasan kan. Ulun paham karakter beliau pun paham karakter ulun. Bila aras, ulun aras juga tapi dengan cara santun. Sampai hakim tuh nama meja. Ada pernah sidang kayak itu? Mediasi, sidin menang meja, ulun aras juga. Jadi hakim itu nagur kali. Tapi pas di luar, saya hello bilang, ada Bapak Dinda itu kan action aja, atau mempertahankan argumentasinya aja. Dan sama bang, saya mau mempertahankan argumentasi sama-sama polisinya. Tapi baik itu pada lawas, menelpon sidin. Abang mau kantor katanya, kantor diskusi itu panjang, baikkan pulang. Jadi beberapa dialog diskusi tentang lawan sipil. Akhirnya singkat cerita pernah satu mobil lawan sipil dan sehingga keluarga sipil yang ada di hulu sungai besar itu di Badabai dan Kandangan. Ada keluarga sipil di samping kiri itu masuk ke situ, mampir ke sana, jadi yang di bawah hingga ke sana diperkenalkan sipil. Sipil itu bagusnya ini bila membawa kita tuh menyampaikan itu profil kita ini keluarganya ini. Jadi profil dianggapnya luar biasa. Dan dimanapun kita bertemu orang, itu cepat dan akrab. Padahal pada kenal orang itu cepat dan akrab. Nah itu sosok yang memang di beliau itu menginspirasinya adalah tidak segan untuk mencari teman dan juga ada supan gitu. Ada supan kok enggak. Dan prinsipnya pada sini itu juga yang orang suka. Ketika sini itu berbicara pasti keluar ayat. Dalil. Beliau kutip dari hadis kah atau dari Al-Quran. Dan itu luar biasa, beda dari pembicara yang lain. Kalau lihat, kalau di beliau dan beliau hafal, memang hafal dan pas. Jadi bacakan terakhir kemarin diskusi di tempat Bang Lisman. Jadi ya sama lah, di sempat berfoto juga saya kira berdua kan, dan terkejutnya pada saat itu orang presiden memperlihatkan Medina. Anda saat ini minum obat. Tapi luar biasa masih semangat sih pada saat itu. Jadi itu yang terakhir juga pernah juga diminta beliau untuk jadi narasumber di pendidikan profesi advokat karena beliau memegang organisasi advokat yang di IKADIN, jadi diminta untuk jadi narasumber dan ketemu juga dengan Ahmad pada saat itu. Dan akhirnya beberapa kegiatan juga bekerja rapat tadi. Jadi itu karena memandang waktu, jadi malam kasihan nanti teleponnya kita. Kok bisa sih dia kalau kesah atau pada saat aktivitas belum melakukan advokasi atau gugatan, jadi komentari. Tapi di himpun jalan sidin, dia akhirnya ya sudah ada masukan sidin. Jadi itu pengalaman yang memang di sidin itu sosok inspirasinya yang pada poin ini sidin itu sudah poin apa adanya yang padani dan memang hadap sidin mau dikarasi ya apa caranya hadap sidin dikarasi. Jadi ya memang ya tinggal kita aja lagi yang memposisikan. Tapi itu menjadi menarik bagi ulun bahwa sosok seperti sidin itu memang mengatakan benar apa adanya dan sebenarnya yang dikatakan orang apa tadi sidin itu ada takutan kepada siapa selain kepada Tuhan. Jadi itu selalu diundang sidin jadi sebuah inspirasi. Jadi itu aja Bang Nanda Sukro yang bisa saya sampaikan dan mungkin kenapa dulu karena sudah dihadiri dokter. Perjanjian lawan dokter ini sudah seminggu yang lalu. Jadi karena membawa anak untuk imunisasi, jadi kalau tertunda bahasa pulang karena menjadwalkan sudah 2 kali tertunda karena sakit. Jadi mungkin pada dulu mudah-mudahan bisa tetap bersilaturahim dan mudah-mudahan kepada Bang Muhammad juga beliau bisa menerima amal ibadahnya yang jelas banyak hal yang bisa kita ambil pembelajaran dari beliau dan mencetak beberapa kader-kader yang memang sosoknya seperti beliau. Beliau di Kadin itu di organisasi advokat banyak hal yang sudah bisa mencetak para advokat yang memang bisa berkontribusi di masyarakat. Terima kasih Bang Sukro atas undangannya, Pak Hendra, terus di sini ada Bang Majid, Bang Ical, ada Bang Taufik, Bang Didi, Bu Sri, terus Pak Hairadi, Pak Dino, terus Ahmad dan yang lainnya yang ada di ruang ini, Pak Hendra. Jadi beliau itu dikenalnya dari mahasiswa. Jadi kalau training mahasiswa, beliau ini jadi narasumbernya atau motivatornya. Jadi sosok juga yang menjadi inspirasi lah ketika jadi mahasiswa dan mengajari demo juga juga Pak. Kalau belajar advokasi dan pelayanan publik di tempat Pak Majid. Jadi magang kedua di Umpusku itu urut namanya. Jangan magang kedua Umpusku itu hanya aja ada di kapal. Jadi urut memberanikan diri magang di Umpusku seperti itu.
dalam Taufik Arba'in juga dulu beberapa dialog diskusi waktu menjadi mahasiswa dan BEM gerakan bersama di forum publik beruang. Jadi kalau demo itu terdepan lah dan itu jiwanya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi suatu kontrol terhadap pemerintah. Terima kasih kepada Bang Sukro. Ya, terima kasih ya Linda Fajri yang sudah menyempatkan diri untuk bincang tentang sosok Bapak Dr. Muhammad. Baik, sebelum masuk ke narasumber yang sudah berikutnya, Linda dan nanti oleh setelah Linda diri dalam pemungkasnya topik lain karena asli ya di sini asli ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu kesukaan beliau dari seniman yang berdiskusi siapa yang dulu lama, siapa yang dulu kurus ya kan. Dino yang berhasil menguruskan badannya dan beliau lah yang ikut serta berdiskusi tentang dunia kesehatan apa aja sudah diikutinya dari sakitnya mulai dari terapi tradisional sampai ke Jogja pengobatan pengurut yang luar biasa itu saya pernah merasakan. Silakan Pak Dino, musiknya Ustaz, gitarnya mana? Ya. Dia di sini, Berkesa dulu, lalu menyanyi lah. Saya lagi musik dulu aja bisa. Ada kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja, pertama tentu kita semua merasakan kehilangan ya, sama sahabat kita adalah Dr. Muhammad yang di mata saya orangnya dua kata kali ya, confident dan optimistik orangnya. Terus ringkas saya mengenal lama tahun 80-an waktu saya bujangan. Waktu itu secara tidak sengaja, ringkasnya saya kan lagi hobi-hobinya bahasa Inggris dan saya kursus bahasa Inggris di Bido. Lalu ada program bahasa Inggris yang dilayani, saya lupa namanya, punya ada Cun Bintang gitu. Ya, video lokal betul. Ada kursus bahasa Inggris yang menawarkan wisata ke pantai Takisau. Dan dibolehkan yang bukan peserta ikut. Dan itulah pertama kali kenal Muhammad ikut juga. Jadi saya latihan bahasa Inggris di itu. Dan dia bawa gitar Muhammad ini dan dia menyanyi lagunya apa? Imagine. Saya waktu itu kenal lagu itu lama, tapi tidak tertarik menyanyikan begitu almarhum menyanyikan. Akhirnya itu lagu favorit saya sampai sekarang. Jadi kalau saya nyanyi, satu-satunya lagu bisa itu Imagine. Biasanya di wedding. Kalau isinya apa liriknya? Itu ringkasnya. Terus saya ringkasnya langsung ke kesehatan. Jadi beliau waktu itu kan memang berhak tentang kesehatannya dan parah memang kan jantungnya. Kakinya bengkak berair dan kemudian lain. Nah kebetulan saya melakukan diet pribadi waktu itu dan berhasil saya ceritakan dia tertarik sempat ikut bahkan sama istri beliau jurang bacan diisilah mengundang ketemu di hotel yang di skip lama itu adalah ya Victoria ya kalau di situ hampir sudah serius dan ada kemajuan waktu itu beliau alhamdulillah kakinya normal dan sebagainya. Dan sebenarnya kan ikut mendengar karena saya itu dari berbagai riset itu ringkasnya memahami kesehatan kita harus preventif bukan kuratif ya. Kalau kuratif itu maksudnya kita sakit selalu mencari obat penyembuh. Nah menurut saya di situ kesalahannya tanpa berpikir membenahi penyebabnya. Konsep itu yang saya sampaikan sama Muhammad. Intinya kalau kita mengandalkan dokter bukan salah, tetapi faktanya tidak menyelesaikan masalah karena penyebabnya kita tidak benahi kan. Tapi sayangnya waktu itu beliau seperti Bung Sukro sampaikan, ringkasnya beliau itu mengikuti program di Jogja ikut training 3 hari, mulai berpindah sistem. Bahkan ekstrim dia mengatakan beliau tidak mengikuti program dokter juga. Jadi intinya karena yang narasumber itu katanya pejuang mujahidin. Jadi biasa sakit di penjara, mungkin ada ceritakan kalian. Saya jadi kayak memainkan emosi kita tuh kekaguman. Nah lalu konsepnya itu memang berdasarkan Quran katanya kan yang Nabi Ayub di Quran itu yang mengatakan kaki minum air dingin. Nah di situ nih konsepnya diturutin kemudian kalau jalan kaki itu saya prihatin kalau Muhammad menggunakan kaki.
karena ajaran yang di Jogja itu. Nah, mulai dia sudah tidak memakai yang dari saya itu kan, tapi terus dia cerita sampai ada juga jualan apa itu, tentang katanya bisa macam-macam lah, ada beda kan. Macam artinya dia sudah kembali ke konsep kuratif. Kuratif itu mencari obat penyembuh. Nah, sudah saya itu prihatin, bagaimana yang tadinya berat badan sudah bagus, katanya sudah mulai tambah ngomongin. Nah, itu dan kontak terakhir sebagai penutup saya tadi bilang beliau ketika bisa kan ini dia kembali masih muda, mereka berada di KW, biasanya di SCC tadi kita waktu bilang kembali saya diajak ketemu diskusi kesehatan, dan dia sangat berempati sama kawan sebelum kan saya udah masuk di pensiun 1 Juni tadi, beliau memikirkan misalnya kalau bahasa penting apa dibantu kita untuk supaya ada usaha karena ya pensiunnya saya nggak sampai beliau meninggal dan terakhir itu habis dari rektor Muhammadiyah jadi aku ada di Banjar kita ketemu ya kenapa waktu karena sorenya habis main di mau istirahat menolak nah itulah karena saya ketemu itu pertemuan terakhir dan saya begitu mendengar kabar meninggal kami menanya sama istri bilang artinya ya sudah segitu aja lah karena intinya sangat mendalam dan beliau ini orangnya bisa belajar confident sama beliau karena saya orangnya justru kurang percaya diri tapi dalam juga makanya saya di jabatan itu kurang berhasil karena saya tidak bisa mendekat saya biasa orang merangkul orang yang meminta saya kita misalnya dulu kan sektor tahun 30 saya tidak kenal saya pegawai pusat dan sudah dirangkul karena di informasi kompetensi saya dijadikan kapal desa dirangkul sebagainya saya biasa dirangkul tidak bisa mendekat karena saya hanya kalah bersaing dengan teman-teman yang bisa mendekat bahkan sampai kena fitnah juga fitnah politik padahal saya tidak berpolitik juga itu Ringkas dan Muhammad sangat mendalam tadi dia mendorong kita confident ya contohnya kan dia seperti di Bogor orang ya kan itu contoh ekstrim confidentnya tidak terlalu yang mendalam itu yang perlu diambil dari beliau dan optimistik ke depan beliau kalau saya orangnya jujurnya pesimisan jadi untuk optimis saya harus berbuat sesuatu misalnya meningkatkan kompetensi saya sampai belajar luar negeri kan supaya optimis saya pikir itu dihargai ternyata tidak gitu kan kalau yang terakhir ini yang saya bagi saya terlambat nontonnya siapa dari di TikTok itu ada kan cuplikan dari Aditya apa tadi satu Yahya dia memotivasi dia bilang sehebat apapun Anda kalau Anda berada di lingkungan yang tidak bisa mengapresiasi Anda semuanya kan sia-sia jadi selalu kami harus keluar dari situ kalau tidak sehebat apapun sepintar apapun tidak ada gunanya karena orang tidak mengapresiasi nah saya sadar waktu itu di birokrasi tahu sendiri padahal sudah diingatkan teman-teman dari Depro saya disuruh pindah ke Depro waktu itu kan pindah ke pusat kalau di Depro katanya lebih dihargai kompetensi nah itu dia yang bisa saya bagi sekali lagi Muhammad adalah tokoh yang sangat inspiratif dan berempati terlepas beliau ada kekurangan sebagai manusia ya jadi yang diceritakan tadi betul itu kalau saya tambahkan sedikit ya saking confident beliau itu ada yang bertentangan dengan saya sebenarnya misalnya soal kesehatan beliau begitu dapat informasi langsung yakin gitu lah istilahnya namanya take it for granted ya jadi beliau tuh tahu bulat-bulat aja dari yang nah itu sayangnya saya akhirnya yang diakui berhasil berpindah karena tadi ini orang-orang berjuang berdiri saya kan biasa di penjara berjuang dan punya konsep Quran saya mengingatkan Quran itu tidak salah yang bahayanya persepsinya bisa salah sih itu kan Qurannya tidak salah saya sudah mengingatkan sama itu aja ya. Saya tidak hafal liriknya kalau bisa dibantu Pak Muhammad yang pertama kenal itu kebahagiaannya baik itu kalau ada barang itu ya makanya ada tidak
It's easy if you try. Know how be wrong above our stormy sky. Imagine the people living for today. You imagine that no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and one religion too. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as fun. Ya itulah sosok Dino yang hari ini tetap bertahan dan tetap sadar apa kata Muhammad, jangan terus ada di dalam diberikan dari luar. Karena Dino hari ini juga meluncurkan beberapa album Bangku Banjar yang youtubernya luar biasa ya, yang sangat melegakan nasional ya, yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Ini mulai dari pagi sampai subuh, mungkin hari perpisahan beliau dengan seorang Aspi yang hari ini masih belum mewujudkan cita-cita orang Gambut Raya menjadi sebuah kabupaten tersendiri. Dan beliau bersama beliau mulai pagi dan sampai malam di sebuah kafe. Ceritakan selama 5 menit apa dan bagaimana sosok Muhammad. Silakan Mbak Fit. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, bersilaturahim di sini. Karena apa? Kata Rasulullah, orang yang suka bersilaturahim itu dipanjangkan umur dan apa? Digugurkan dosa-dosa kita. Bahkan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Itu sudah apa? Janji dari Nabi Muhammad. Jadi berbicara dengan sosok Kanda Muhammad Med, beliau itu ya orangnya sangat ceria dan orangnya setiap ulun itu dalam masalah beliau tidak begitu lama pasti menelpon. Assalamualaikum bos, seperti itu kan. Beliau itu bos atau Bib gitu, memanggil ulun ya. Kadang-kadang, apa kabar kamu Bib? Alhamdulillah, junjang di Kiaul Habib. Ya pasti aja. Cuman, karena orang ketulahan dia loh. Itu beliau selalu seperti itu. Dan beliau itu bagi diri pribadi ulun merupakan sosok sahabat yang sangat baik. Karena di saat ulun itu dalam keadaan bermasalah, beliau datang memberikan nasihat. Jadi ingat ulun kata apa? Imam Syafi'i, ujar beliau, kalau kita itu berisi kawan, sahabat yang bisa memberikan kita nasihat dan baik-baik, maka dipegang erat-erat, jangan dilepas. Karena kalau untuk melepas itu sangat mudah. Dan
sosok sahabat yang baik itu ada pada diri beliau Muhammad Mirza. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan beliau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta beliau mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngobrol bersama Sukro.